What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video ini gue ingin kasih tau kalian 3 produk yang biasanya tuh sering banget boncos kalau misalnya kita iklanin. Kira-kira apa ya? Buat para penjual online shop, dengar kata boncos itu adalah sesuatu yang bener-bener mengerikan. Gue pribadi pun kalau dengar kata boncos itu bikin pusing. Gue udah menganalisa dan gue udah cek-cek nih, dan ya ini adalah 3 produk yang biasanya tuh sering banget kemungkinan boncos itu kayak 70-80% kalau misalnya kalian mengiklankan produk atau kategori ini. Let's go kita bahas. Boncos itu apa sih? Nah, gue mau kasih tau kalian dulu nih, boncos itu apa? Singkatnya, boncos adalah rugi atau kondisi ketika investor mengalami kerugian pada investasi yang dilakukan. Investor ini maksudnya kalian ya, atau mungkin investor dari bisnis kalian. Kerugian ini bisa dalam bentuk banyak hal, namun yang paling utama adalah ketika terjadi penurunan harga komoditas aset, harga jual lebih rendah daripada harga beli. Jadi ketika iklan ini, itu kan, jadi kita punya aset, kita punya produk nih, kita iklanin. Iklan ini kita pakai budget marketing. Lalu ketika kita iklanin, kan kita keluar budget marketing nih, tapi nggak mendapatkan hasil apapun. Jadi kayak, buat apa kita iklan? Istilahnya gitulah. Jadi kayak nggak menghasilkan apapun. Nah, misalnya nih, gue iklanin produk dengan budget marketing 300.000. Lalu gue iklanin produk A. Produk A ini profitnya cuma 30.000 kalau misalnya terjualnya 1 piece. Jadi 30.000 profitnya ya. Nah, ketika gue iklanin 300.000, ternyata tuh tidak menghasilkan apapun, atau cuma terjual 2 piece lah. Berarti kan 30.000 kali 2, itu baru 60.000. Berarti gue rugi berapa? 30.000 kali 2, itu 60.000. Gue keluarin 300.000, berarti gue rugi 240.000. Kayak gitu. Tapi di video kali ini, gue nggak akan membahas soal perhitungan boncos atau perhitungan-perhitungan yang lainnya lah. Karena di video kali ini, gue hanya spesial nih. Gue akan kasih tau kalian 3 produk atau kategori yang biasanya sering banget boncos. Tapi gue nggak akan kasih tau kalian perhitungannya. Cuman gue tekankan dulu di sini ya. Boncos di sini tuh, ya boncos gitu, rugi. Tapi bukan berarti boncos itu buruk ya teman-teman ya. Karena tergantung iklan kalian atau tergantung tujuan kalian ketika mengeluarkan budget marketing untuk apa. Jadi boncos di sini tuh lebih ke dalam artian kayak produk-produk ini emang sering boncos, tapi bukan berarti kalau misalnya boncos kalian nggak boleh iklanin, itu salah besar ya. Anyway, jangan lupa untuk like dulu video ini teman-teman sebagai bentuk thank you atas bentuk apresiasi kalian. Thank you. Terima kasih teman-teman sebagai bentuk terima kasih kalian lah, karena gue telah memberikan video-video seperti ini ke kalian. Jangan lupa like dan komen. Ya like sih paling penting, ayo like. Nah, yang pertama itu ada fashion teman-teman. Udah deh, ngaku aja. Buat kalian yang jualan fashion, pasti sering banget tuh yang namanya boncos. Siapa? Angkat tangan. Tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian jualan fashion terus sering boncos. Angkat tangan kalian. Di sini gue juga ada gambarannya. Jadi untuk baju wanita nih, contohnya fashion, gue ketiknya pencarian baju wanita, itu volume pencariannya udah 3 juta lebih. Lalu harga rekomendasi teman-teman kalau lihat nih, ada yang 2.000, 12.000, 11.000, 12.000, rata-rata di 12 ribuan lah paling banyak. Kenapa fashion masuk ke kategori yang paling sering boncos? Karena teman-teman bisa lihat aja, volume pencariannya tuh gede banget. Kayak setiap orang tuh pakai baju, setiap orang tuh beli baju, dan apalagi kalau cewek ya, kayak dikit-dikit beli baju, tiap minggu ada aja beli baju, atau mungkin ada yang parah sampai setiap hari beli baju. Dan sekali belinya tuh bisa banyak banget. That's why volume pencarian untuk fashion ini gila banget. Jadi untuk kita ngatur biddingnya, itu kan kita bingung nih, apa kita ikutin harga rekomendasi atau yang rendah. Tapi kalau misalnya yang rendah nggak terlalu banyak untuk dapetin traffic, tapi kalau misalnya ikutin harga rekomendasi, boncos itu gede banget. Karena volume pencariannya tinggi banget, otomatis kita akan sering boncos. Karena untuk pembelian fashion, rata-rata customer tuh nggak langsung beli. Mereka tuh kayak lihat-lihat dulu lah, lu lihat tokonya dulu lah. Tapi dia udah sempat klik iklan kita, klik iklan produk kita, atau klik iklan toko kita. That's why kayak, wah, boncosnya tuh sadis banget gitu teman-teman. Jadi intinya yang klik belum tentu beli lah. Tapi kalau misalnya kamu berhasil membranding toko online kamu dan produkmu dengan baik, fashion ini bisa menjadi lahan cari uang yang bener-bener oke banget. Karena untuk dapetin orderan ratusan, ribuan itu bakal lebih mudah. Karena kalau fashion namanya udah terkenal nih, toko kamu udah terkenal, baju kamu udah terkenal, kayak ya udah oke lah. Itu tuh orderannya bisa masuk terus, nggak berhenti-berhenti. Itu printer kalian tuh bisa keluar terus tuh resinya. Tapi ya di awal-awal adalah hal yang wajar kalau misalnya kalian ikanin terus sering boncos kayak gitu. Yang kedua, ada skincare. Selain fashion, skincare juga merupakan salah satu produk yang paling banyak dicari dan diminati sama market. Volume pencariannya juga tinggi banget, tapi yang kita sulit nih untuk menjual skincare adalah kita pasti akan kalah dengan brand-brand ternama yang namanya udah gede-gede duluan lah.
Ya mungkin kalian juga tahu lah salah satu brand skincare yang cukup ternama dari yang murah dan mahal. Dan rata-rata skincare itu kan udah ada BPOM-nya ya, kayak udah ternama lah, pasti ada brandnya. Karena harus ada BPOM, jadi nggak mungkin nih teman-teman kalau misalnya teman-teman itu menjual produk-produk yang OM atau nggak ada mereknya. Itu nggak mungkin kalau kalian jual make up, skincare, dan sebagainya tuh nggak ada merek tuh nggak mungkin. Nggak mungkinnya kenapa? Karena bahaya. Otomatis kalian bisa di-shoe, terus langsung toko kalian kelar. Kalian juga bisa kelar tuh, bisa dicari tuh, karena kalian menjual produk yang nggak ada brandnya, nggak ada BPOM-nya, kayak nggak ada izin resmi untuk diperjualbelikan, jadi bahaya. Jadi kan otomatis kalian cuma punya dua pilihan nih, antara kalian membuat brand skincare kalian sendiri, atau kalian menjadi reseller atau dropshipper. Tapi kan customer punya dua tipikal juga nih. Dia mencari yang produknya udah terlaris duluan, yang paling banyak, atau yang carinya official store. Jadi gimana caranya nih toko kita sebagai dropshipper atau reseller yang ikut masuk untuk penjual skincare yang udah ada brandnya tersebut, baru masuk nih ke market, kita bisa menjual. Coba, otomatis iklan dong. Nah iklannya juga pasti tuh gila banget, boncosnya parah. Ini volume pencariannya juga sakti banget kalau teman-teman lihat. Harga rekomendasi beatnya rata-rata di 12.000 nih. Volume pencariannya juga gila banget. Ada skincare, paket skincare acne, ini untuk jerawat dan sebagainya. Pokoknya volume pencariannya tinggi. Beatnya 12.000. Karena volume pencariannya tinggi banget, ini jadi beatnya mahal banget. Jadi kan kayak linglung nih buat toko-toko baru sih, makanya gue nggak terlalu menyarankan untuk jualan skincare ya. Tapi kalau tools-toolsnya masih oke lah. Tapi kalau jual skincare, kalau misalnya kalian bukanlah distributor atau dapat reseller khusus dari distributornya, atau kalian nggak punya brand sendiri, itu pusing sih teman-teman. Tapi tergantung ya, masing-masing ada caranya. Karena gue pernah menemukan juga toko yang baru masuk ke market, padahal dia jual skincare yang brandnya udah ada terjualnya juga, tapi karena marketing dia oke, bisa jual juga ujung-ujungnya. Karena kan sebenarnya bukan karena terjualnya banyak juga teman-teman, karena tuh pelayanan tokonya juga gimana. Jadi kayak customer tuh lebih percaya belanja di toko kalian karena mungkin toko kalian terpercaya gitu loh. Cuma sama kayak fashion, skincare ini bisa dibilang barang kontinu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian menjual produk skincare, kalau misalnya udah laku, ini continue terus. Karena apa? Karena produknya bisa habis teman-teman. Kalau misalnya customer cocok menggunakan produk tersebut, habis, otomatis dia akan belanja lagi. Belanja di mana? Belanja di toko kalian lagi, karena dia merasa kayak toko kamu tuh terpercaya, original dan sebagainya. Jadi continue terus nih, kegulung terus. Customer yang udah lama banget bisa belanja lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah menemukan strategi marketing yang tepat, menemukan produk yang winning, iklan yang winning, otomatis kayak order kalian tuh melimpah banget. Ratusan sampai ribuan juga ya sangat-sangat normal lah kalau untuk skincare. Yang ketiga, kartu ucapan atau hadiah. Mungkin terdengarnya kayak, apaan sih kok jualan kartu ucapan dan hadiah gitu. Jangan salah teman-teman, kategori ini tuh juga gila banget di market. Walaupun harganya murah ya, kayak kartu ucapan paling kayak 2.000 sampai 10.000 lah paling mahal. Atau 20.000, itu juga kayak udah bagus banget ya 20.000. Tapi rata-rata orang belinya di 2.000-an sampai 5.000 sampai 10.000 lah rata-rata di harga segitu untuk kartu ucapan ya. Buat kalian yang beriklan kan kayak, wah gila nih mau berapa duit? Sedangkan produk tersebut aja jual misalnya di harga 5.000, profitnya paling berapa persen sih? Atau berapa ribu sih? Iklan harus berapa ribu juga. Nah tapi kalau misalnya kita lihat iklannya tuh ya, ini biddingnya juga 12.000, 6.000, ada yang 6.000, 4.000, ada 1.000 juga. Kartu ucapan ini 12.000 biddingnya. Jadi kayak, waduh kalau misalnya harus iklanin produk ini, otomatis bakal sering banget boncosnya. Karena profitnya kecil, ya secara rupiahnya kecil ya, tapi kan kalau persentase margin kan mungkin bisa di atas 100% kalau kartu ucapan. Kayak modal 2.000 kalian jual 4.000 aja udah 100% gitu loh. Tapi kan ya 2.000 gitu. Sedangkan kalian kan kalau misalnya kayak 20.000 sehari dengan bidding 12.000, waduh bisa kacau balau tuh. Pusing banget, iklannya tuh bisa terkuras banget. Jadi untuk boncos tuh ini gede banget kalau misalnya kalian menjual kartu ucapan dan hadiah. Teman-teman tadi kan juga udah gue kasih lihat ya, kayak biddingnya tuh mahal banget. Tapi ini belum seberapa. Untuk event-event tertentu nih, kartu ucapan tuh bisa biddingnya bisa lebih tinggi lagi daripada 12.000. Kenapa? Kayak misalnya event tahun baru, Imlek, terus mungkin Idul Adha dan sebagainya. Jadi kan orang-orang butuh kartu ucapan atau mungkin angpau kayak gitu ya. Jadi kayak ini volume pencariannya bakal lebih tinggi lagi, jadi biddingnya akan lebih tinggi karena orang-orang supplier-supplier atau mungkin penjual online shop juga akan menaikkan bidding mereka. Jadi untuk di atas 12.000 tuh sangat-sangat mungkin ya biddingnya. Tapi jangan khawatir, karena untuk kartu ucapan tuh secara organic traffic juga udah gede banget teman-teman. Karena untuk kartu ucapan tuh teman-teman bisa lihat kayak penjualan tuh bisa sampai puluhan ribu juga. Kayak gimana ya, udah gitu rata-rata customer tuh bisa beli lebih dari satu produk.
Kartu ucapan kan harganya cuma kayak berapa ribu doang sih. Nah, customer itu bisa belinya banyak banget, kayak 10 piece atau mungkin satu pak mungkin isi 50 piece. Dia bisa beli segitu banyak ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan traffic organik tuh bisa, tapi tergantung kalian makanya. Gimana caranya kalian branding toko kalian supaya toko kalian tuh bisa ke highlight dan rata-rata customer bisa belanja di toko kalian. Sekali lagi gue tekankan, walaupun kayak misalnya kalian jual di harga 4.000 dengan modal 2.000, mungkin kayak kecil banget, kayak profitnya 2.000, tapi kan itu 100% teman-teman. Jadi ada dua nih. Kalau gue perhatiin ada dua kubu nih. Ada kubu yang melihat dari persentase margin dan ada kubu yang melihat dari nominal profitnya. Jadi sebenarnya sih ya tergantung orang lah seleranya gimana, lebih sukanya gimana permainannya. Kalau gue sih mixing, ada yang gue lihat dari persentase margin, ada yang gue lihat dari profitnya berapa duit gitu. Nah teman-teman, itu adalah 3 produk yang biasanya tuh boncos banget, kayak gila banget, boncosnya tuh bisa parah dan butuh waktu yang cukup lama kalau misalnya akhirnya nggak boncos lagi. Tapi balik lagi, setiap orang punya strategi marketing masing-masing. Karena nggak harus iklan juga, mungkin kalian bisa iklan di tempat lain, atau mungkin kalian bisa manfaatkan platform sosial media untuk branding toko kalian. Jadi orang-orang bisa belanja ke toko kalian, kayak gitu. Jadi kalian harus pikirkan gimana caranya toko kalian atau produk kalian tuh bisa muncul di atas, di page 1 atau minimal page 2 lah, page 2. Jadi pikirkanlah cara tersebut, jadi nggak harus iklan. Walaupun sering boncos, tapi balik lagi tujuan kalian tuh gimana? Apakah tujuan kalian untuk naikin traffic, naikin toko, atau mungkin untuk branding dan awareness aja, atau mungkin hanya untuk supaya visibilitas toko atau produk kalian tetap ada di atas gitu karena kalian iklanin. Jadi itu balik lagi ke goals kalian masing-masing. Jangan karena video ini kalian nggak mau jual produk kategori ini, atau jangan nggak mau iklanin gitu loh. Itu salah besar ya teman-teman, karena ini hanya informasi saja. Itu bebas, karena terbukti juga kok orang yang jualan fashion, jualan skincare, jualan kartu ucapan yang baru masuk pun bisa laku juga. Jadi kayak tenang aja lah teman-teman, ini hanya informasi aja, jadi biar kalian tahu, tapi jangan sampai kalian kayak lemas, loyo, nggak mau jualan kategori ini, jangan ya. Dan anyway teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan kalau mau misalnya mau di save videonya juga silahkan di save, dan silahkan follow Instagram gue di RioGD_, jangan lupa subscribe channel YouTube gue juga, semoga membantu. Oh iya, gue ada grup Telegram gratis juga, linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian mau join digital course gue, silahkan, linknya ada di deskripsi juga. Digital course itu gue ada beberapa kelas online, kalian akan mendapatkan video dengan PPT, jadi kalian bisa beli karena lagi diskon juga. Anyway, linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Dan gue juga ada YouTube membership, ada paket basic dan paket Tim Cuan Rio. Jadi untuk paket basic nanti kalian akan lebih ke highlight nama kalian, jadi gue bisa tahu nih kalau kalian tuh member gue, jadi gue bisa lebih memprioritaskan pertanyaan kalian untuk gue bales. Dan kalau misalnya membershipnya juga udah cukup ramai, kita akan adain live streaming bareng untuk membership gue aja. Nanti gue bisa review toko kalian di membership gue itu. Jadi kalau misalnya mau join membership gue, silahkan join. Harganya cuma 49.900 kok saat ini, yang paket basic ya. Tapi ya, terima kasih sekali lagi udah menonton video ini. Rio Gandhi, peace out.